Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang strategi industrialisasi dan alternatifnya. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Ayu Wulandari dengan NIM 11903060 dan Hayani dengan NIM 11903123. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. A. Strategi industrialisasi. Strategi industrialisasi merupakan pandangan yang dianggap sebagai sebuah keniscayaan untuk memajukan proses pembangunan di sebuah negara. Industrialisasi dianggap sebagai satu-satunya jalan pintas untuk meretas nasib kemakmuran suatu negara secara lebih cepat dibandingkan apabila tanpa melalui proses tersebut. Di dalam teori ekonomi, ada dua macam pola strategi yang dapat digunakan dalam melaksanakan suatu proses industrialisasi, yaitu strategi substitusi import atau import substitution atau disingkat dengan SI, yang sering disebut dengan istilah inward looking strategi atau orientasi ke dalam, dan strategi promosi ekspor atau export promotion atau disingkat dengan PE, yang sering disebut dengan istilah outward looking strategi. Selanjutnya, strategi inward looking vs outward looking. Sejarah perdagangan mencatat beragamnya strategi kebijakan yang dianut masing-masing negara. Ada yang berusaha memacu pembangunan ekonomi melalui ekspansi perdagangan internasional dan sekaligus membuka pintu lebar-lebar terhadap investasi asing, bantuan luar negeri, dan imigrasi. Di lain pihak, tak sedikit negara membangun perekonomiannya dengan menerapkan strategi industrialisasi substitusi impor dan menggunakan perencanaan ekonomi sebagai perisai untuk menangkis pengaruh eksternal yang dianggap mengganggu dan tidak dikehendaki. Jadi, strategi inward looking adalah kebijakan ekonomi yang melakukan industrialisasi dan substitusi barang-barang impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan outward looking yaitu mengusahakan produksi dalam negeri agar dapat diekspor dan dapat menjadi komoditi yang bersaing di pasar internasional. Selanjutnya, perbedaan strategi outward looking vs inward looking. Strategi inward looking: 1. Kebijakan proteksionis dan substitusi impor. 2. Kebijakan ekonomi dalam negeri tipe tertutup. 3. Ketergantungan pada tabungan dalam negeri dan swasembada sumber daya. 4. Hambatan terhadap penanaman modal asing (PMA). 5. Hambatan terhadap imigrasi. Selanjutnya, strategi outward looking. 1. Perdagangan bebas dan kebijakan ekspansi ekspor. 2. Kebijakan ekonomi tipe terbuka. 3. Kebijakan pintu terbuka terhadap bantuan luar negeri ke sektor pemerintah. 4. Kebijakan pintu terbuka terhadap penanaman modal asing atau PMA. 5. Kebijakan pintu terbuka terhadap imigrasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hayani. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ayu Wulandari, yaitu tentang alternatif strategi industrialisasi. Alternatif strategi industrialisasi, selain meningkatkan kesempatan kerja, ada 3 tujuan penting lainnya dari industrialisasi yang harus dicapai, yaitu sebagai berikut. 1. Menciptakan atau meningkatkan nilai tambah ekonomi, yakni nilai tambah dari semua sektor ekonomi yang ada, termasuk industri, pertanian, dan pertambangan. 2. Meningkatkan
meningkatkan efisiensi ekonomi, dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan batu bara. Selanjutnya, dalam memilih alternatif strategi industrialisasi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, ada sejumlah aspek yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Melihat kenyataan bahwa ada dua sektor ekonomi yang besar di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif atas sektor-sektor tersebut, yaitu pertanian dan pertambangan. Maka dalam proses industrialisasi harus dibangun atau dikembangkan keterkaitan produksi ke depan dan ke belakang antara kedua sektor primer tersebut dengan sektor industri manufaktur. Yang kedua, selain dengan dua sektor primer juga harus dibangun atau dikembangkan keterkaitan produksi antara sektor industri manufaktur dengan sektor-sektor sekunder lainnya dan sektor tersier. Yang ketiga, strategi industrialisasi yang tepat bagi Indonesia adalah yang memfokuskan pada perkembangan kelompok-kelompok industri berikut. A. Industri-industri yang memakai komoditas-komoditas pertanian dan pertambangan sebagai bahan baku utama. B. Industri-industri mesin, alat-alat produksi, komponen, dan material-material lain. Strategi ini akan mengurangi ketergantungan sektor-sektor ekonomi di dalam negeri terhadap impor. Yang keempat, pengembangan sektor industri manufaktur harus berdasarkan spesialisasi berdasarkan faktor-faktor keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia dan faktor-faktor keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan. Yang kelima yaitu industrialisasi harus memberi dampak positif terhadap saldo neraca pembayaran, khususnya saldo neraca perdagangan, tidak hanya dengan cara meningkatkan ekspor barang-barang dengan nilai tambah tinggi atau manufaktur, tetapi juga dengan cara mengurangi impor. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.